warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Ellen Kumala Dewi dengan NPM 2013-053050 dari Prodi PGSD Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan pendukung yaitu materi Kelas 4, tema 3, subtema 1 pembelajaran ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan fokus pembelajaran hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menampilkan file skenario pembelajaran untuk dapat dimengerti dan dipahami untuk kita semua. Untuk mendukung komponen engineering, saya mengajak peserta didik untuk berprogres membuat produk sederhana, yaitu membuat hiasan lukisan dinding dengan menggunakan kacang hijau, yaitu bentuk daun. Baik, pada skenario pembelajaran yang saya buat kali ini, saya memfokuskannya pada hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh. Saya ambil contoh yaitu tumbuhan, di mana elemen keterampilan berpikir kritisnya yaitu untuk memperkenalkan dulu nih bagaimana si pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan, bagaimana sih poin utamanya, masalahnya apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus ditanyakan. Disiplinnya yaitu adalah disiplin IPA karena sesuai dengan topiknya. Jadi si pendidik itu menyampaikan bahwa anak-anak pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, bagaimana bentuk implementasinya dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari juga itu kita sampaikan. Dan itu termasuk komponen sains. Selanjutnya ada situation di poin 4. Nah, maksudnya apa? Ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan itu merupakan proses pengambilan keputusan, maka hal itu perlu didukung dengan situasi yang mencakup atau melibatkan lingkungan sekitar dan pihak lain. Nah, di dalamnya ini berupa lingkungan fisik, lingkungan sekitar. Dan ini bukan hanya aktivitas berpikir saja, tetapi juga dari apa yang harus dipegang oleh pemikir, dinilai oleh pemikir. Di mana disiplin yang saya pakai di sini adalah disiplin IPA, IPS, dan SBDP. Kita lihat yang pertama, bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkap pengalaman dengan salah satu tumbuhan. Saya ambil di sini tumbuhan ya, untuk dijadikan titik awalnya. Kemudian karena bentuk dia masuk ke dalam disiplin IPA, dan saya mengambil contohnya yaitu daun singkong. Yang kedua disiplin IPS yaitu kebun atau kehidupan lingkungan sekitar, di mana pada kali ini saya mengarahkan atau mengajaknya yaitu menanyakan kepada mereka agar lebih semangat, anak-anak agar kita lebih semangat. Pernah tidak kalian ke kebun untuk mengambil sayuran, daun singkong? Nah, itu masuk ke disiplin IPS karena menyangkut dengan kehidupan sehari-hari kita, berpergian, kita melihat lingkungan sekitar. Apalagi di sini saya menanyakan mengenai apakah pernah ke kebun. Nah, selanjutnya disiplin SBDP yang saya gunakan di sini adalah menyanyikan lagu yaitu Lihat Kebunku, di mana pendidik tersebut dapat mengarahkan dengan mengajak peserta didik yaitu anak-anak agar kita lebih semangat lagi untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Maka kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku untuk merujuk pada materi yang telah difokuskan. Kemudian peserta didik menggambar daun sesuai apa yang mereka alami. Jadi karena tadi saya tanyakan mengenai bentuknya, nah maka ada satu anak atau beberapa anak yang kita perintahkan untuk bisa menggambarnya agar peserta didik yang lain juga itu ikut memahami bagaimana sih bentuk dari daun singkong itu. Nah, kemudian pendidik itu memperjelas bagian-bagian bentuknya itu seperti apa dari daun itu agar peserta didik juga lebih paham. Kemudian peserta didik menanyakan juga apakah ada yang bisa menyempurnakan, karena pasti ada yang belum paham mengenai ternyata yang digambarkan temannya seperti ini. Tapi temannya itu tahu bagaimana bentuk aslinya sehingganya disempurnakan, dan peserta didik lain pun dapat memahami apa sih yang dipelajarinya, seperti apa sih bentuknya. Dari situ pendidik bisa menunjukkan video pembelajaran yaitu yang berisi macam-macam daun untuk memperkenalkan agar para siswa tersebut paham, dan itu termasuk
ke dalam sistem teknologi karena menyangkut dengan teknologi. Kemudian bertanya lagi pendidik, nah dari bagian tubuh itu, tubuh kita mana yang mirip ya dengan daun singkong ini. Nah, mereka mengembangkan ide pikirannya, yaitu dengan menalar, wah ternyata bisa berbentuk seperti ini, wah ternyata bagian tubuh kita ini ada loh yang mirip, apa sih itu? Nah, mereka menalar di situ, dan kemudian pendidik pun menyuruh untuk memerintahkan untuk menggambarnya sehingga yang lainnya juga paham, peserta didiknya. Kemudian yang poin kelima ada clarity, di mana hal terpenting dalam sebuah tulisan atau pengajaran seorang guru adalah kejelasan terhadap peserta didik. Jadi apapun yang dikatakan pendidik itu harus jelas kepada peserta didik agar ilmu yang diberikan itu tersampaikan kepada pendidik dengan menyampaikan juga secara jelas untuk menghindari ketidakjelasan. Maka dari itu kita sepatutnya untuk memberikan kejelasan yang benar. Disiplin yang saya pakai apa? Yaitu disiplin IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi bentuk implementasinya adalah berdasarkan bentuk daun yang digambarkan oleh peserta didik, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikannya. Nah, jadi bentuknya seperti apa anak-anak? Ketika mereka sudah menggambarkannya, mereka akan tahu. Berarti ada tulang daunnya, ada berwarna hijau, jari, terus membentuk apa? Membentuk jari-jari tangan, dan kemudian tulang daunnya adalah menjari. Disiplin Bahasa Indonesia adalah bentuknya tadi, yaitu tangan. Apa sih yang menyangkut ke dalam kehidupan kita? Nah, untuk apa aja sih fungsinya dari tangan? Kita bisa merujuk kepada poin-poin tersebut. Kemudian pendidik pun mendeskripsikan bagian-bagiannya, bisa dari bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Kemudian pendidik juga mendeskripsikan bagaimana sih implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kepada dirinya sendiri. Nah, jadi fungsi dari tangan kita itu khususnya jari-jari adalah untuk membersihkan rumah, bisa untuk menulis dan sebagainya yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada poin kedua yaitu reason, alasan. Nah, jadi untuk mendukung kesimpulan yang telah kita buat tadi, kita harus memiliki alasan. Apa sih yang memutuskan kita untuk memberikan alasan tersebut? Sehingga mereka dapat menghargai argumen-argumen kita, begitu. Jadi disiplin yang saya pakai juga di sini adalah IPA dan IPS, di mana pendidik itu menjelaskan mengenai kenapa sih bentuknya daun singkong itu seperti ini, mengapa bentuknya seperti ini. Jadi pendidik pun menegaskan kembali, begini loh nak, karena dia tulang daunnya menjari, kemudian lebar. Nah, maka bentuknya seperti jari-jari tangan. Kemudian selanjutnya ada inference. Jadi dalam inference itu menilai kesimpulan yang berbeda dengan menilai alasan. Jadi kita sebagai pendidik harus menilai yang dapat diterima dan juga bisa untuk membuat keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Ennis, yaitu kadang-kadang kata inferensi digunakan untuk kata kesimpulan, sehingga kesimpulan dari argumen kemudian akan menjadi inferensi. Proses pembuatannya bagaimana? Ya, proses pembuatannya itu harus berdasarkan argumen yang sesuai berdasarkan bukti yang kita dapatkan pada pembelajaran tersebut. Disiplin yang kita gunakan itu apa? Nah, jadi disiplin yang kita gunakan adalah IPA. Mengapa begitu? Karena di dalamnya itu bentuk pembelajarannya adalah bahwa pendidik menyimpulkan bentuk bagian tubuh pada hewan kepada tumbuhan, pada hewan dan tumbuhan, dan fokus pembelajaran kita adalah tumbuhan. Jadi bagian tumbuhannya aja yang memiliki hubungan dengan fungsinya dalam melakukan aktivitas kehidupan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bentuknya. Jadi daun itu mirip dengan bentuk apa, bagian tubuh mana. Nah, itu direalisasikan implementasinya. Seperti tadi kita membahas mengenai bahwasanya bentuk daun itu menyerupai bagian tubuh kita, yaitu tangan. Tangan gunanya untuk apa? Kita bertanya kepada peserta didik. Untuk menulis, untuk menyapu, kemudian untuk mencangkul yang ada di video tersebut, dan kemudian
ada lagi untuk berhitung. Nah, maka dengan cara kita berhitung menggunakan tangan itu bisa masuk ke dalam sistem matematis, dimana kita bisa berpikir menalar, kritis, sesuai bukti-bukti yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian selanjutnya ada overview. Jadi dalam overview, tinjauan umumnya itu pendidik, kita sebagai pendidik itu bisa memverifikasi tentang apa sih yang harus dipikirkan. Nah, ini berupa penugasan implementasinya, disiplin IPA dan SBDP, di mana akar permasalahan dari deskripsi materi, kemudian penalaran konsepnya bagaimana, kaitannya bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Terlebih dari itu, kita sebagai pendidik juga bisa memperkuat konsepnya dengan membuat produk sederhana, yaitu dengan penugasan tadi. Contohnya hiasan dinding. Pada konsep strategi pembelajaran kali ini, saya mengajak peserta didik untuk membuat hiasan dinding dengan bentuk daun menggunakan bahan dan alat yang sudah saya persiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut, yaitu ada kertas karton, kacang hijau, pensil, dan sebagainya. Namun yang saya tampilkan nanti di dalam video tersebut adalah kacang hijaunya. Jadi peserta didik dapat mampu menalar dan juga mengimplementasikannya di dalam sebuah hiasan agar ruangan yang ada di dinding ruangan tersebut bisa terpakai dindingnya, yaitu dengan hiasan, dan terlihat juga ruangan tersebut itu berisi, indah juga dipandang, nyaman dilihat. Nah, maka konsep ini masuk ke dalam konsep engineering. Sekian pembahasan dan pemaparan dari skenario pembelajaran yang saya buat dengan fokus pembelajaran terhadap materi IPA. Selanjutnya kita akan melihat mengenai video pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Oke anak-anak, sebelum memasuki ruangan, ayo baris dulu yang rapi. Iya, oke, terima kasih. Silakan masuk. Duduk yang rapi ya. Ya. Oke, sudah masuk semuanya. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo kepada ketua kelas, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk kali ini Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian. Oke, yang pertama Ibu absen ya. Vicky Erlangga hadir. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Tio Hadir. Oke, alhamdulillah. Yang ketiga Hafid Hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Safitri. Safitri nggak berangkat, kata ibunya kenapa? sakit. Wah, sakit ternyata. Nah, jadi buat kalian teman-temannya, jaga kesehatan ya agar terhindar dari penyakit. Iya, bagus. Selanjutnya untuk kali ini juga Ibu akan memberikan lebih semangat lagi kepada kalian. Ayo, agar lebih semangat kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku secara bersama-sama. Ayo mulai, 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, terima kasih udah pada semangat
saja. Selanjutnya, Ibu tanya nih dari lagu yang kita nyanyikan tadi. Siapa yang pernah ke kebun mengambil sayuran daun singkong? Aku. Wah, siapa namanya? Vicky. Oke, Vicky pernah ke kebun. Siapa lagi? Aku Tio. Oh, Tio. Wah, Tio juga pernah ya. Memetik apa kalau Tio? Bayam Oh, di daun bayam. ini di sawah. Oh, di sawah. Oh, iya. Oke, tadi ada si Tio dan juga ada si Vicky. Yang satu mendapatkan bayam, yang satu mendapatkan daun singkong. Atau mengambil sayuran daun singkong. Oke, seperti apa bentuknya dari daun singkong? Siapa yang tahu? Aku Oke, Vicky. maju Vicky. Ayo gambarkan. Bagaimana bentuk daun singkong? Singkong. Ya, set. Oke. Wah, beri aplaus buat Vicky. Oke, terima kasih Vicky. Wah, sepertinya ada yang kurang ya bagiannya. Iya, wah siapa ini yang mau menyempurnakan bagian ini? Mulai daunnya, ada apanya? Ayo siapa tunjuk jari? Oh iya, Vicky. Oke, bagaimana? Ada apanya? Tulang daun. Ulang daun. Ya, oke. Ya, terima kasih. Seperti ini ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi udah pada tahu nih bagaimana bentuk dari daun. Kemudian selanjutnya, oke, kalau dilihat-lihat daun ini mirip apa ya? Daun singkong. Iya, daun singkong karena tadi disuruh menggambar daun singkong. Oke, selanjutnya kita akan melihat macam-macam daun ya. Bagaimana bentuk daunnya? Oke, Ibu ada videonya ini. Bentar, Ibu ambilkan. Nih. Nah, ayo lihat. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke, benar. Sudah. Nah, sudah kan ya tadi melihat video macam-macam daun, bentuknya ada berbagai variasi. Nah, selanjutnya seperti apa ya bentuk-bentuk lain yang bentuknya mirip daun dari bagian tubuh kita? Ada tidak? Jari tangan. Oh iya benar, jari tangan. Ayo siapa yang bisa menggambarkannya? Aku Vicky. Oke, ya coba gambarkan tolong Ibu. Bagaimana bentuk jari tangan? Ini. Wah tinggian ke bawah. Oh iya. Wah jempolnya besar. Terima kasih. Jadi seperti ini ya. Apa gunanya tangan? Ayo, apa ada gunanya tangan ini? Ada Untuk apa? untuk mengambil, Mengambil sesuatu. Iya benar. Selanjutnya ada apa lagi? menulis. Iya pintar. Apa lagi? Untuk ini memacul. Oh iya benar. Untuk membersihkan rumah ya. Ya. Menggunakan tangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi karena kita kan membahas materi dari Lama. bagian dan fungsi tumbuhan. Kita ambil contoh dari tumbuhan ini. Ibu sudah gambarkan ya. Nah, pasti kalian bingung. Apa sih bagian-bagiannya? Nah, jadi daun itu tidak langsung tiba-tiba jadi daun. Nah, selanjutnya tidak langsung jadi, wah langsung gede nih tumbuhan, langsung berbiji, langsung berbuah. Itu tidak. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa saja bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan. Yang pertama ada akar. Oke. Jadi dari akar ini ada fungsinya. Apa fungsinya? Oke, kita tulis dulu di sini ya. Kita belajar bersama-sama. Apa? Yang pertama, apa fungsi dari akar? Jadi fungsinya dari akar adalah mengokohkan dan menyerap air. Menyerap air. Oke. Kemudian ada apa lagi, Vicky? Batang. Oke, ada batang. Ya, batang. Apa sih gunanya batang? Batang itu gunanya
daun Hijau. Oke, hijau. Nah, selanjutnya ada apa lagi dari sesudah daun? Ada Bunga. kita tulis dulu fungsi bunga. Nah, jadi fungsi bunga adalah alat berkembang biak. Alat berkembang biak. Oke, tidak cukup ya. Ini dihapus dulu. Selanjutnya ada apa lagi habis bunga? Ada Wah. buah. Buah fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan. Ada lagi tidak ada? Apa fungsi dari buah? Yaitu kalau misalnya nih kita memakan buah jambu, dalamnya ada bijinya enggak? Ada. Nah, berarti tempat biji, tempatnya biji. Coba bagian-bagian tumbuhan tadi ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa tadi fungsinya? 5. Iya, dari bagi setiap bagian-bagiannya yaitu ada 5 bagian. Fungsinya tadi sudah jelas. Akar mengokohkan dan menyerap air. Ini akar ya, yang ini. Ya. Kemudian ada batang. Batang yang mana? Yang ini. Kenapa dia mengalirkan air? Iya, karena ini mengalirkan air dari sini nih ke daun. Kemudian menopang tanaman. Coba kalau tidak ada penopangnya atau tidak ada batangnya, jadi nggak ini? Roboh. Jadi malah roboh. Coba kalau kita pikir-pikir lagi, kalau rumah nggak ada tiangnya, roboh tidak? Robot. Nah, makanya kita harus selalu menjaga juga kebersihan juga agar kesehatan kita juga itu bisa terawat dan rumah kita juga tidak roboh. Oke, terima kasih. Selanjutnya buah adalah menyimpan cadangan makanan. Oke, kali ini fungsi dari bagian-bagian tumbuhan udah pada paham? Sudah. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kenapa bentuk daun tadi seperti itu? Kenapa bentuknya seperti jari-jari tangan? Karena daunnya di sini ada bermacam-macam, bukan hanya itu saja. Nah, terus apa lagi? Oke, dari tangan. Tangan itu fungsinya untuk apa tadi? Untuk ini. Menulis, untuk menyapu, Membersihkan halaman. iya, dan masih banyak lagi. Jadi fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu juga memiliki keterkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan juga sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus selalu menjaga dan juga merawat tanaman. Dan juga harus selalu memperhatikan pola hidup sehat. Nah, alhamdulillah, terima kasih kalian sudah paham semua ya. Oke, sekarang Ibu mempunyai nih kacang hijau. Nah, kalian tadi sudah tahu kan bagaimana bentuk dari jari tangan, bentuk dari daun. Sekarang Ibu tugaskan kalian untuk membuat lukisan dinding yang bagus dengan menggunakan kacang hijau. Nah, sudah Ibu siapkan ya? Ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu. Dan jika sudah selesai, baru dikumpul ya. Ya. Oke. Oh, sudah. Oke, alhamdulillah sudah. Iya. Oh, ini wah gambarannya bagus banget ya. Wah, ditempel. Iya, bagus. Nanti ini ditempel di dinding-dinding kelas ya, supaya ada hiasan, supaya terlihat indah ruangannya. Oke, alhamdulillah pada hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya buat tadi yaitu dari skenario pembelajaran. Wassalamualaikum